Halo guys, selamat datang di channel Mang Oe. Di video kali ini kita akan bahas secara tuntas, kita kupas tuntas aja, aplikasi TubeBuddy. Nah, tentunya aplikasi TubeBuddy ini sudah kalian tahu kan? Tapi kadang-kadang masih banyak juga yang belum tahu apa aja sih isinya, fitur-fiturnya, fungsinya, dan lain sebagainya. Aplikasi TubeBuddy ini sudah sangat lazim guys digunakan oleh para YouTuber jebot sampai dengan YouTuber pemula seperti Mang Oe ini tetap masih menggunakan aplikasi TubeBuddy. Nah, seperti apakah cara untuk memaksimalkan video kalian dengan menggunakan aplikasi TubeBuddy, dan fitur-fitur seperti apa sih yang harus kita manfaatkan, kita kelola supaya channel dan video kita berkembang. Tapi sebelum kita lanjutkan videonya, ada baiknya kalian untuk klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Mang Oe hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe Mang Oe channel. Oke guys, kita lanjutkan saja videonya. Nah, seperti yang Mang Oe sampaikan tadi, bahwa aplikasi TubeBuddy ini mampu meningkatkan performa dari channel dan video kalian. Gampang ditemukan, kemudian viewernya nambah, subscribernya nambah. Tapi tentu saja harus dengan cara yang benar. Kadang-kadang masih banyak orang yang membuat tag dan lain sebagainya sudah diisikan, tapi videonya masih rendah. Oke guys, nggak usah banyak bacot lagi, kita mulai saja. Yang pertama, kalau kalian belum punya aplikasi TubeBuddy, kalian bisa download di aplikasi Google Play Store seperti ini. Kalian bisa download aplikasi TubeBuddy. Ketik aja aplikasi TubeBuddy-nya, kemudian kalian download. Kalau kalian sudah download, nah kalian tinggal buka saja guys. Ini adalah tampilan dari aplikasi TubeBuddy yang pertama kali guys. Jadi di sini akan ada tampilan sebuah HP dengan pinggirannya ada kalimat tulisan-tulisan. Nah, itu adalah informasi mengenai fitur-fitur yang ada di dalam TubeBuddy. Kemudian kalian geser-geser lagi, dan kalau kalian sudah menemukan seperti ini, ada tulisan Go di sini, kalian tinggal klik aja. Kemudian si TubeBuddy akan mengarahkan kalian untuk memasukkan email. Apabila kalian punya emailnya cuma satu, ya sudah, itu masukin aja. Tapi kalau kalian misalnya punya lebih dari satu, ada 2, ada 3, ada 4, kalian masukkan aja email utama kalian. Nah, kemudian setelah itu, maka ini adalah tampilan dari TubeBuddy. Kosong blompong guys. Di sini ada tulisan Add Channel. Maka kalian klik saja Add Channel-nya. Nah, selanjutnya kalian akan diarahkan kepada email lagi. Email mana yang akan kalian pilih sesuai dengan channel kalian. Misalkan channel kalian tentang masak, menggunakan email A, masukkan email A-nya. Kalian emailnya masalah tentang Free Fire, gaming, apa dan lain sebagainya, Mobile Legends ya, masukkan aja. Karena di sini TubeBuddy ini bisa mengelola sampai banyak guys, nggak cuma satu channel. Jadi dalam satu TubeBuddy ini bisa mengelola berbagai macam video kalian, berbagai macam channel kalian. Oke, kalau kalian sudah masuk, nah ini adalah tampilan dari dalam TubeBuddy. Di dalam TubeBuddy, kita akan melihat video-video kita guys. Kemudian, selain itu kalian bisa melihat real life count subscriber atau penambahan subscriber secara real. Nah, di paling atas ini adalah penambahannya guys. Kebetulan Mang Oe sudah. Nah, kalian bisa lihat di sana. Kalau misalnya ketika kalian lagi buka TubeBuddy ada penambahan subscriber secara real, atau ada orang yang nambah subscriber, maka akan ada tanda plus kecil dan angka kecil. Berarti itu ada penambahan. Kemudian dilanjutkan yang keduanya, ini adalah analisa untuk viewer video kalian. Seberapa banyak sih orang-orang yang nonton video kalian? Kemudian seberapa banyak sih retensinya orang-orang atau ketertarikan orang-orang menonton video kalian. Dan di bawahnya ada jumlah komen, jumlah like, dan jumlah dislike. Selanjutnya kalian tinggal tekan aja judul video kalian. Nah, ini adalah tampilan dari
isi video kalian. Apakah isinya ada centang-centang hijau, atau malah centang kuning, atau malah nggak ada centang sama sekali? Oke guys, kita bahas yang pertama. Di dalam isi TubeBuddy ini ada 3 poin penting guys. Yang pertama itu adalah SEO atau Search Engine Optimization, atau optimalisasi mesin pencarian guys, supaya video kalian itu mudah banget ditemukan oleh para penonton. Nah, kemudian yang keduanya itu adalah interaktif. Yang ketiganya adalah sosial atau media sosial. Jadi ada 3 poin penting guys. Nah, kita bahas poin pertama dulu. Di poin pertama ada yang namanya High Resolution Thumbnail atau thumbnail dengan beresolusi tinggi. Nah, banyak banget nih yang kadang-kadang nanya, ini high resolution itu seperti apa? Di dalam dunia per-YouTuban, untuk high resolution thumbnail atau thumbnail beresolusi tinggi, persyaratan minimumnya adalah 720p guys, atau 1080p. Nah, 1080p ini biasa kita sebut sebagai high definition. Ada juga yang pakai 144 atau Full HD. Oke guys, bagaimana caranya untuk membuat thumbnail dengan resolusi 720? Jika kalian menggunakan aplikasi editing gambar, misalnya nih Pixellab seperti yang Mang Oe pakai untuk setiap thumbnailnya, kalian silahkan masuk ke dalam aplikasi Pixellab. Kemudian pilih kotak segi 6 yang ada di bawah layar kalian. Nih, seperti ini. Posisinya di bagian bawah guys. Kemudian kalian pilih untuk image size-nya. Setelah kalian pilih image size, maka tampilannya akan seperti ini guys. Nah, kalau misalnya kalian sudah masuk ke dalam aplikasi image size, kalian tinggal rubah saja, ganti ukurannya menjadi 1280 dikali 720. Maksudnya apa sih? 1280 itu untuk lebar guys, atau width sebutannya, dan 720 itu untuk tingginya guys. Oke, nah ini adalah untuk settingan 720p. Kemudian bagaimana dengan 1080p? 1080p seperti ini guys. Jadi ukurannya berbeda dengan yang 720. Ukurannya untuk lebar itu adalah 920 dan untuk tingginya 1080. Kemudian kalian oke. Setelah itu kalian tinggal edit-edit deh. Itu ya. Next, add text to your title. Maksudnya apa? Masukkan teks ke dalam title atau judul kalian. Nah, seandainya nih judul kalian itu adalah cara menambah subscriber yang mudah dan cepat. Seperti ini. Kalian tinggal pecah menjadi 2 aja guys. Misalnya, cara menambah subscriber itu teks 1. Yang kedua, menambah subscriber dengan mudah dan cepat. Itu yang kedua. Nah, itu poinnya aja guys. Karena apa? Add text to your title, minimalnya sesuai dengan persyaratan YouTube harus ada 1 atau 2 guys. 1 atau 2, ingat ya, 1 atau 2. Sisanya silahkan kalian bikin sendiri. Cari tag-nya yang bagus. Mang Oe pernah bikin informasi mengenai bagaimana caranya membuat tag supaya kalian nggak bingung-bingung banget nih. Ada aplikasi-aplikasinya yang menurut Bang Oe ciamik banget. Ini ya, di sini ya, di video ini ada cara-caranya. Silahkan kalian tonton aja deh. Oke, kalau misalnya kalian udah seperti itu, selanjutnya add tag to your description. Maksudnya apa add tag to your description? Artinya tag yang kalian punya itu masukkan ke dalam deskripsi. Semua tag yang kalian udah susun berbagai macam kemudian bisa dimasukkan sebagai sebagai narasi untuk deskripsi video kalian yang tentunya harus relevan, harus berkaitan dengan video kalian. Ini adalah cara untuk menambah subscriber dengan mudah dan cepat. Semua tag-tagnya Mang Oe bikin seperti ini. Yang pertamanya dibikin dulu seperti susunan kalimat atau susunan cerita di dalam deskripsi. Atau yang kedua kalian bisa gunakan sebagai keyword yang ada di deskripsi. Misalnya, cara menambah subscriber, spasi. Kemudian tambah lagi cara menambah viewer, spasi, dan lain sebagainya. Ini contohnya ya guys. Jadi untuk kalian add text to your description. Jadi nanti di dalam TubeBuddy sendiri ada aplikasi untuk melihat seberapa banyak sih deskripsi kalian
yang ada tagnya atau judul kalian yang ada tagnya. Oke, next, title length. Title length itu apa sih? Title length itu adalah panjang dari judul kalian, guys. Tentunya untuk memberikan penambahan judul jangan terlalu panjang banget dan jangan juga terlalu pendek. Karena apa? Kalau terlalu panjang membingungkan buat para penonton, guys. Penonton kalian akan bingung. Kalian bikin bla 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 bla, cara menambah subscriber dengan mudah dan cepat, swear, sumpah guys. Karena ini gini. Oh, panjang banget. Nggak usah lebay, guys. Bikin aja judul yang pasti-pasti aja, yang sesuai dengan isi dari video kalian. Juga jangan terlalu pendek, karena kalau terlalu pendek akan menyulitkan juga para penonton untuk mencari video kalian. Kemudian ada pertanyaan, Mang, katanya nih ada orang yang pakai judulnya pendek banget tapi booming, bisa ditonton sampai puluhan ribu orang, 100.000 orang, atau jutaan orang, atau subscriber, atau penonton. Nah, itu bagaimana solusinya? Kalian harus lihat dulu channelnya seperti apa. Cek dulu subscribernya. Kalau subscribernya udah di atas 10.000, artinya si YouTube sudah bisa menilai retensi penontonnya untuk si channel tersebut tuh seperti apa. Sudah bisa menjeda usia penonton dari channel mereka itu seperti apa. Dan akhirnya kalau mereka ngasih judulnya pendek banget tapi tetap booming, ya itu rezekinya dia. Tapi buat kita, buat Mang Oe juga sebagai YouTuber pemula, kasih judul yang pasti-pasti aja dulu deh. Jangan kasih judul yang pendek-pendek. Baru subscribernya 100, 200, 1000, 2000, 4000 udah ngasih judul pendek-pendek biar gaya seperti mereka. Dijamin guys, hancur tempatmu, ambiar dah. Oke ya, itu informasinya. Next, ada yang namanya ad caption. Banyak banget orang yang bingung masalah ad caption ini. Ad captions, ada orang yang beranggapan ad caption itu adalah judul dari thumbnail. Ada juga itu adalah judul videomu. Keliru guys. Nah, kalau kalian pengen tahu ad caption itu apa, ad caption itu, nih, kalian mungkin lihat di bawah sini ada tulisan berwarna hitam dari tadi ya. Itu adalah subtitle guys. Jadi ad caption itu adalah subtitle dari videomu untuk mempermudah orang-orang di luar sana menonton video kalian. Coba bayangin, kalau seandainya orang penonton itu misalkan dari Rusia, dari Prancis, dari istilahnya Itali, dari Thailand, dari luar negeri semuanya, terus kalian cuap-cuap seperti gini kayak Mang Oe, emang mereka mau paham kalau nggak ada subtitle? Nah, jadi itu guys, subtitle itu adalah ad caption. Jangan salah lagi ya. Oke guys, kita udah selesaikan masalah SEO. Di dalam SEO itu mengandung metadata guys. Maksudnya metadata di sini apa? Mungkin teman-teman sering nonton video YouTube, teman-teman yang lainnya para YouTuber selalu bilang metadata. Kita nggak ngerti metadata itu apa. Nah, metadata itu salah satunya adalah judul, deskripsi, dan tag. Oke ya, 3 poin itu aja metadata. Oke guys, sudah selesai untuk masalah SEO. Kita lanjutkan ke masalah interaktif. Interaktif yang pertama adalah ad card. Ad card itu apa sih? Ad card itu adalah masukan kartu. Fungsinya apa? Fungsinya supaya penonton bisa melihat rekomendasi video di antara split jeda video kalian. Misalnya nih, di video Mang Oe ada 10 menit. Kemudian Mang Oe masukkan kartu di menit ke-3. Nah, maka kalian akan lihat ada tulisan di atas ini guys. Jadi ada tulisan rekomendasi video. Itulah adalah ad card. Supaya apa? Supaya orang-orang atau para penonton bisa melihat video-video kalian yang lainnya guys, yang tentunya bersifat berhubungan dengan video yang kalian bikin. Misalnya nih, kalian bikin yang paling rame deh, kalian bisa bikin video tentang games episode kedua. Mungkin ada orang lain yang belum pernah nonton episode yang pertama, kalian bisa gunakan video rekomendasi di atas ini. Maka itu adalah ad card-nya. Supaya apa? Supaya penonton bisa, oh, kita ini pernah bikin video untuk yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Supaya para penonton bisa tahu cerita sebelum dari video kalian yang baru ini. Next, kemudian ada yang namanya end screen. End screen ini bentuknya seperti ini guys.
Fungsinya seperti apa? End screen ini supaya video kalian pada 20 detik terakhir, ingat ya guys, di YouTube Studio Beta yang baru ini minimalnya itu atau settingannya itu 20 detik pertama guys. Jadi kalau dulu yang di klasik kita bisa di menit ke-12 ya. Kita di detik ke-12 terakhir itu akan muncul end screen. Tapi di Studio Beta yang baru ini akan ada pada 20 detik pertama. Tapi jangan khawatir guys, itu bisa disetting. Nanti kita akan bahas masalah settingannya. Oke, kalau misalnya end screen-nya sudah kalian bikin seperti ini, fungsinya adalah apa? Supaya para penonton ketika video kalian akan mendekati masa akhir, si penonton akan kembali penasaran menonton video kalian yang lain. Dan itu sangat disarankan oleh YouTube guys. Jadi kalian usahakan end screen ini kalian bikin deh. Karena apa? Fungsinya sangat vital dan penting banget buat video kalian. Kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan add playlist. Nah, maksudnya add playlist itu apa? Add playlist itu adalah semacam folder atau kotak untuk pembagian dari video-video kalian guys. Fungsinya seperti ini. Dalam satu channel Mang Owe ini, Mang Owe memiliki beberapa video guys yang acak-acakan lah kasarnya. Tidak ada fokus dalam satu video. Ada yang video tentang tutorial Pixel Lab, ada tentang jalan-jalan, ada juga tentang tutorial YouTube seperti ini, ada juga masalah tentang review. Nah, kalau misalnya kalian tidak menggunakan add playlist ini, maka si YouTube akan kebingungan guys menentukan retensinya itu yang benar itu kalian itu sebenarnya maunya apa sih. Si YouTube itu akan bingung. Makanya kalian pisahkan dengan add playlist. Supaya apa? Supaya algoritma dari YouTube ini, pembacaan dari YouTube ini tahu bahwa kalian ini channelnya ini loh, ini loh, ini loh. Seperti itu. Kebetulan nih guys, kalau misalnya kalian ada vlog untuk vlog biasa, kemudian ada memasak, tutorial memasak, ada tutorial jalan-jalan, motovlog, main game dalam satu channel, terus gimana ini? Kalian tinggal masukin aja. Nanti si YouTube akan memilih kira-kira mana yang paling booming, yang paling banyak para penontonnya. Nah, itu kalian gunakan deh. Lanjutkan terus video yang banyak penontonnya. Perbanyak. Seperti contohnya di video Mang Owe ini. Video Mang Owe ini lebih banyak penontonnya untuk tutorial Pixel Lab guys. Yang notabene kalau Mang Owe bikin masalah review, bikin masalah jalan-jalan, nilai poinnya tidak terlalu besar. Maka dari itu, kalian kalau misalnya seperti itu, banyak banget penontonnya di salah satu video kalian yang berhubungan dengan hal tadi, maka kalian perbanyak video tersebut. Oke, untuk interaktif kita sudah selesaikan. Mudah-mudahan kalian bisa pahami maksud dari Mang Owe ini ya. Mulai dari poin yang pertama untuk masalah SEO dan yang kedua untuk masalah interaktif. Next, yang ketiganya adalah sosial atau media sosial. Maksudnya apa? Si TubeBuddy menginginkan bahwa video kita ini bisa banyak penontonnya. Bisa dari media sosial Facebook, kemudian bisa dari Twitter, bisa dari Instagram, bisa dari media sosial lainnya. Tetapi yang direkomendasikan oleh si TubeBuddy ini cuma dua saja guys. Yang pertama, meminta like di dalam aplikasi Facebook. Nah, kalau kalian sudah upload videonya, maka kalian kopikan saja alamat link video kalian. Kemudian kalian masukkan aja ke Facebook. Mang Owe juga sama guys, nih masukin ke Facebook. Nah, buat kalian yang mau tahu Facebook Mang Owe atau kita bisa berbincang di Facebook Mang Owe, kalian bisa cari aja Mang Owe Channel di Facebook Mang Owe Channel. Oke, ketika kita sudah masukkan seperti ini, kita like aja sendiri. Itu sudah memenuhi persyaratan guys. Bagus-bagusnya di like oleh puluhan ribu orang atau ratusan orang, sesuai dengan istilahnya teman-teman kalian di dalam Facebook. Yang kedua, dimasukkan ke dalam Twitter. Contohnya seperti ini. Ini adalah Twitter Mang Owe. Sebenarnya Twitter ini hanya untuk memenuhi persyaratan aja guys.
Twitter ini memang tidak dikelola dengan baik oleh Mang Oe, tapi hanya untuk memberikan persyaratan saja. Nah, buat kalian nih, kalau pingin misalkan si Facebook sama Twitternya ada centang hijau, kalian bikin aja Twitter atau upload Twitter khusus untuk pemenuhan syarat ini. Fungsinya nggak terlalu banyak guys, karena fungsinya yang utama itu adalah yang di poin pertama untuk SEO dan metadata. Untuk yang keduanya, untuk interaktif, itu hanya penambahan supaya para penonton atau retensi penonton tidak memindahkan channelnya ke channel orang lain. Jadi masih selalu tetap ada di channelmu. Yang ketiga adalah sosial. Sosial ini juga tentunya tidak banyak berpengaruh guys. Berpengaruhnya kenapa? Karena untuk eksternal video di dalam analisa YouTube itu tidak dinilai poinnya. Mungkin seperti itu ya, yang Mang Oe tahu seperti itu. Banyak banget yang teman-teman nonton melalui WhatsApp, kemudian nonton melalui Facebook, tapi rekomendasi yang paling utama adalah melalui rekomendasi YouTube, penelusuran YouTube, dan lain sebagainya. Ada 5 poin guys, kalian bisa lihat di analisa. Oke guys, kalau kalian sudah memahami fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi TubeBuddy, tentunya kalian juga harus memahami tanda-tanda yang ada di dalam aplikasi ini. Salah satunya adalah tanda centang hijau seperti ini. Tanda centang hijau seperti ini pasti sudah sangat paham banget buat kalian para YouTubers. Nah, centang tanda hijau ini bahwasannya kalian sudah memenuhi persyaratan di dalam aplikasi TubeBuddy, memasukkan thumbnail resolusi tinggi, memasukkan tag ke dalam title kalian, kemudian tag ke dalam deskripsi kalian, memasukkan subtitle ke dalam video kalian, maka centangnya akan hijau seperti ini. Tapi yang kedua guys, ada lagi, yaitu tanda seru berwarna kuning. Tanda seru berwarna kuning ini apa artinya? Bahwasannya kalian belum menyelesaikan tugas dari si TubeBuddy. Misalnya nih, kalian sudah memberikan judul tapi tidak ada tag yang berkaitan dengan judul tersebut, atau kalian memasukkan thumbnail tapi thumbnail kalian itu tidak sesuai dengan resolusinya guys. Karena resolusi untuk thumbnail ini itu 720 dan 1080p seperti yang Mang Oe sampaikan. Terus kalau misalnya thumbnailnya itu 1444 FHD, bisa atau enggak? Kalian coba aja. Karena pada dasarnya si thumbnail itu memiliki kapasitas 2 MB guys, maksimal 2 MB. Kalau lebih dari 2 MB dia selalu nggak bisa. Oke, itu tanda kuning. Kemudian ada lagi satu lagi, tanda seru berwarna merah. Nah, kalian pasti belum tahu kan tanda seru berwarna merah ini seperti apa. Artinya kalau ada tanda seru berwarna merah ini memiliki problem atau test error seperti ini. Jadi kalau misalnya jaringannya kalian bermasalah, atau misalkan si TubeBuddy dalam kondisi bermasalah, atau misalnya ada hal-hal lain yang menyebabkan dia tanda merah, kalian cek dulu deh di deskripsinya dia kenapa tandanya merah. Tapi kalian jangan khawatir guys, ini tidak pengaruh dalam channel kalian. Misalkan, Mang, saya tandanya ternyata benar ada warna merah, apakah saya bisa dimonet atau enggak? Enggak nyambung guys, enggak ada urusannya dengan monetisasi. Kemudian, Mang, tanda saya berwarna kuning, kira-kira subscriber kita bisa nambah atau enggak? Itu juga nggak nyambung guys. Subscriber kalian bisa nambah, percaya deh, walaupun ini kuning semua. Ketiganya, Mang, saya ada kuning, hijau, dan merah, semuanya ada. Kira-kira channel saya berkembang bisa dimonetisasi atau enggak, Mang? Pokoknya semua pertanyaan seperti itu sudahlah. Ini tidak ada sangkut pautnya dengan monetisasi, kemudian penambahan subscriber, dan juga istilahnya penambahan viewer kalian. Kalian tanpa ini juga, tanpa TubeBuddy juga, kalau video kalian benar-benar bagus dan ditonton oleh orang banyak, ya bagus juga guys, subscribernya banyak, viewernya banyak, dan kalian akan selalu ditampilkan di dalam beranda YouTube. Seperti itu. Oke guys, itu aja informasi yang bisa Mang Oe sampaikan mengenai fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi TubeBuddy. Semoga video ini bisa memanfaatkan kalian untuk meningkatkan performa dari channel kalian, supaya video kalian semakin banyak viewernya, semakin bertambah subscribernya, dan selalu ada di dalam beranda YouTube. Tapi sebelumnya, buat kalian yang baru hadir di channel ini,
Ada baiknya kalian untuk klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Jangan lupa klik tombol like apabila informasi ini bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata, Mang Wei ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila video ini masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.